Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume ketiga pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada video kali ini POV bakalan berasal dari karakternya Ayano Koji Kiyotaka. Dimana tak lama setelah pagi tiba, tepat ketika jam tanganku memastikan bahwa aku sudah keluar dari kelas A dan memasuki area H10, dua sosok yang sudah ku kenal melangkah ke dalam pandanganku untuk menemuiku. Mereka adalah Takemoto dan juga Hashimoto. Ya, ini adalah titik pertemuan yang telah kutentukan sebelumnya. Tempat yang kukatakan agar mereka menunggu jika aku berhasil kembali dengan selamat. Yo, Hashimoto menyapaku lebih dulu. Saat kami menerima laporan kalau kau tersingkir tepat di akhir ujian kemarin, aku benar-benar mengira semuanya sudah berakhir. Lalu, kami tahu ternyata itu terjadi setelah jam 6, jadi tidak dihitung. Astaga, kau benar-benar bikin deg-degan saja. Jelas Hashimoto kembali. Ya, meskipun berkata begitu, Hashimoto tersenyum sepanjang waktu dan terlihat sangat senang. Ya, si idiot ini sudah bersemangat sejak mendengar kau mengalahkan beberapa murid dari kelas A dan memancing mereka menyerang di luar jam ujian, tambah Takemoto sambil menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jengkel. Dan sejak itu, dia terus membanggakannya, lanjut Takemoto kembali. Ya, meski begitu, Takemoto menepuk pundakku dengan ringan dan berkata, kerja bagus, sungguh. Mana mungkin aku tidak bersemangat, saut Hashimoto. Kau langsung menerobos ke jantung wilayah musuh, siapapun pasti tidak akan bisa lolos. Dan kenyataannya memang tidak, kau benar-benar sesuatu, lanjut Hashimoto kembali. Ya, aku memang kehilangan terlalu banyak poin di awal, jawab Ayano Koji. Aku hanya ingin menebusnya kembali sebisaku, lanjut Ayano Koji kembali. Itu lebih dari cukup, kata Hashimoto dengan cepat. Sejujurnya, satu-satunya penyesalannya adalah kau tidak berhasil menjatuhkan seorang VIP, ucap Hashimoto. Soal itu, balas Ayano Koji. Aku ingin segera memberikan instruksi, lanjut Ayano Koji kembali. Ya, masih diapit oleh Takemoto dan Hashimoto, aku mulai melangkah kembali ke kelompok utama. Tempat di mana Kanzaki dan yang lainnya menungguku. Instruksi seperti apa itu? Tanya Hashimoto. Dan setelah mereka mendengar rinciannya, Hashimoto dan Kanzaki saling bertukar pandang sejenak. Tampak terkejut, tetapi hanya sesaat. Sebelum langsung mulai mengatur siapa yang harus bergerak, siapa yang akan tinggal, dan bagaimana rencana itu akan dijalankan. Mereka tidak membuang waktu untuk mempertanyakan niatku. Sebaliknya, mereka langsung memusatkan pikiran mereka untuk bekerja. Dan itu lebih dari apapun, terasa sangat melegakan. Sebenarnya ada sesuatu yang tidak kukatakan, sesuatu yang kusadari saat berada di dalam camp perkemahan kelas 3A, di mana mereka kekurangan satu hal penting di sana, kekurangan ketenangan yang halus, namun jelas terasa. Kemungkinan besar ini karena Horikita sejak awal dengan terang-terangan menyatakan bahwa ia akan menggunakan poin perlindungan jika ada keadaan yang memburuk, di mana dia mencoba untuk menenangkan teman-teman sekelasnya bahwa kelas mereka akan tetap terjaga meskipun kalah. Namun kelas Ryuan itu berbeda. Bahkan dengan Kaneda yang memegang poin perlindungan, tak seorang pun di sana bisa bergantung padanya. Mereka bertarung seolah-olah sama sekali tidak ada jaring pengaman. Menurutku, inilah salah satu faktor penentu yang pada akhirnya akan memisahkan kemenangan dan kekalahan. Perbedaan dalam tekad, celah motivasi yang sunyi namun tak terbantahkan. Lalu, tak lama kemudian, semua orang berkumpul kembali. Di sana, kami memilih para siswa yang akan dikirim menuju kelas 3B. Namun, kali ini resikonya terlalu besar, tidak ada VIP yang terlibat. Kami hanya mengirim 2 orang. Satu siswa yang siap dikorbankan bila perlu, dan satu lagi seorang pengintai. Dan tidak lebih dari itu. Sementara itu, yang lainnya akan tetap menunggu. Kemudian, pada pukul jam 11, dan menurut tablet milik analis, wilayah bertahan yang tersisa telah menyusut menjadi grid 5x5, membentang dari area D8 hingga ke H12. Sementara drop supply mulai muncul di area D12, E8, F10, G9, dan H12. Namun rincian itu bukanlah bagian terpentingnya. Sampai sekarang, zona terlarang diumumkan secara bertahap pada setiap event. Namun di hari terakhir, seluruh pembatasan yang tersisa justru dibuka sekaligus. Pukul 1 siang, area yang bisa digunakan akan dipersempit lagi menjadi 16 petak.
dari area D9 hingga G12, dan pukul 3 sore wilayah itu akan menyusut lebih jauh dan tinggal 4 petak saja dari D11 hingga ke E12. Kemudian pada pukul jam 3:30 sore hanya area E11 dan E12 yang akan tersisa. Kemudian pada pukul jam 4 sore ujian akan resmi berakhir. Begitu medan pertempuran menyempit menjadi hanya 2 zona saja, bertahan hidup tanpa tersingkir akan menjadi hampir mustahil. Bentrokan habis-habisan tak bisa dihindari. Dan seakan itu belum cukup, masih ada satu kejutan terakhir yang menunggu kami. Ya, mulai pukul jam 3 sore, masa tenggang untuk berada di area terlarang tidak lagi 1 jam. Sebagai gantinya, begitu menginjak zona terlarang akan berlaku batasan kumulatif 60 detik. Dan ketika waktu itu terlampaui, siswa tersebut akan langsung dieliminasi. Ya, aturan kejam yang ditambahkan semata-mata untuk memaksa terjadinya konfrontasi langsung. Ini gila, gumam Hashimoto. Kalau masih ada satu saja penjaga musuh yang bertahan sampai saat itu, bisa jadi pemusnahan total. Ya, tidak ada yang salah, tidak akan ada ruang maupun waktu untuk melarikan diri. Namun, terus memikirkan akhir permainan ini tidak akan membantu kami sekarang ini. Di mana Hashimoto menggelengkan kepalanya sekali, lalu kembali memusatkan perhatiannya pada diskusi. Jumlah titik suplai kali ini hanya ada 5, lanjut Hashimoto sambil menatap tabletnya. Dan selain E8, 4 sisanya, semuanya adalah makanan. Area H12 praktis terjamin untuk kita, lanjut Hashimoto kembali. Di mana aku mulai menelaah situasinya, menimbang setiap variabel lalu mengambil keputusan. Dan melalui dari Hashimoto dan juga Kanzaki, aku menyampaikan perintah kepada seluruh kelompok. Aku akan menjelaskan rencananya sekarang ini, ucap Ayano Koji. Dan begitu kata-kata itu terucap, suasana berubah seketika. Bukan hanya kelas C, kelas D pun ikut menegakkan tubuh mereka dan memusatkan perhatiannya. Di mana raut wajah mereka mulai tegang dengan penuh tekad. Nah, pada bagian ini cerita bakalan mulai dari POV-nya kelasnya 3A ya, kelasnya Horikita Suzune lagi. Ya, bersiap menghadapi kemungkinan bentrok dengan kelas sekutu, kelas A mengamankan suplai yang muncul di sektor selatan area G9. Lalu tanpa menunda lagi, mereka langsung bergerak menuju F9. Di mana pada saat itu menunjukkan pukul jam 12 siang. Mereka hanya berhenti sebentar di sana, lalu menunggu laporan terbaru dari Matsushita. Baru saja seorang siswa kelas C dieliminasi di antara area E12 dan juga F11. Lapor Michan, di mana suaranya diwarnai kebingungan. Seorang siswa yang tersisa tampaknya sedang mundur. Aku tidak yakin apa artinya ini, lanjut Michan kembali. Ya, mendengar itu Horikita dan Hirata saling bertukar pandang. Apakah mereka mencoba mengambil suplai di area F10 tanpa seorang VIP, gumam Hirata. Lalu tersingkir oleh kelas B karena terlalu jauh melenceng. Aku tidak tahu, jawab Horikita dengan pelan. Namun tidak diragukan lagi, pergerakan ini telah diarahkan oleh Ayano Koji. Katakan pada Matsushita untuk mengidentifikasi siswa yang mundur itu menggunakan taktik, jelas Horikita kepada Michan. Siap, balas Michan dengan cepat. Di mana Michan segera meneruskan perintah tersebut kepada sang komandan, yaitu Matsushita. Dan kurang dari 1 menit kemudian, jawaban dari Matsushita pun kembali diterima oleh Horikita. Siswa yang mundur itu adalah Nishisan dari kelas 3C, dan perannya adalah pengintai, ucap Michan kepada Horikita. Lalu, apakah mereka menggunakan 2 siswa sebagai umpan untuk memancing kelas B? Tanya Hirata. Tidak, itu sepertinya tidak akan terlalu efektif, balas Horikita. Mereka hanya kehilangan seorang penjaga tanpa mendapatkan apapun, sahut Horikita kembali. Dan bahkan seorang pengintai pun belum tentu bisa kembali dengan selamat. Tujuan sebenarnya masih belum jelas, tapi mari tetap di sini dan mengamati pergerakan kedua kelas tersebut sambil mengamankan medan yang bisa kita jadikan tempat bertarung jika perlu, terang Horikita kembali. Dan barulah sekitar 10 menit kemudian Horikita dan yang lainnya menyadari ada sesuatu yang janggal. Di mana penyebabnya segera menjadi jelas ketika Matsushita dengan cepat menghubungi Michan sang VIP. Horikita-san, kelas C dan kelas D mulai bergerak ke utara, lebih tepatnya seluruh sinyal GPS mereka bergerak ke arah barat laut dari area H10 menuju G9, teriak Michan dengan nada ketakutan. Di mana berdiri di dekatnya, Kushida yang mendengar laporan itu segera membentangkan peta. Lalu Horikita mendekat, menelusuri pergerakan itu dengan pandangannya. Dalam situasi seperti ini, mereka bergerak ke G9
Ucap Kushida dengan pelan. Bukankah itu berarti mereka menargetkan kita? Lanjut Kushida kembali. Ya, itu benar. Horikita mengangguk dengan pelan. Jika mereka ingin menjatuhkan seseorang, membidik kelas A alih-alih kelas B adalah pilihan yang lebih wajar. Sambung Horikita kembali. Dan ada satu lagi laporan yang masuk. Selami-chan di tengah-tengah obrolan tersebut. Kelas B yang sebelumnya bertahan di area E12 juga mulai bergerak ke utara. Sambung Michan kembali. Di mana kata-kata itu terasa menghantam keras bagi kelas 3A. Kedua kelas tersebut mulai bergerak hampir bersamaan di 5 menit yang lalu. Seolah-olah mereka telah menyelaraskan waktunya. Jangan-jangan kelas D mendekati kelas B demi rencana ini, ucap Kushida. Mungkin saja mereka bisa saja mengusulkan serangan penjepit, menghancurkan kelas A dari dua sisi, balas Horikita kembali. Di mana sementara Kushida dengan tenang menganalisis situasi di sampingnya, Horikita segera menyampaikan informasi itu kepada teman-teman sekelasnya. Tunggu, serius? Apa yang harus kita lakukan? Seru seseorang dengan panik. Tidak mungkin kita bisa menang melawan 3 kelas sekaligus. Kalau mereka benar-benar datang ke arah kita, bertahan di sini hanya akan membuat kita terjepit. Apa mungkin mundur adalah pilihan? Jika kita menarik diri, mereka bisa saja justru saling bertabrakan kan? Terang Kushida. Ya, entah itu saran atau sekedar satu-satunya opsi realistis yang tersisa, Kushida mengucapkannya seperti berbicara pada dirinya sendiri. Di mana mereka dipaksa untuk memilih, bahkan sebelum kepastian itu benar-benar datang. Kita bergerak, kata Horikita dengan tegas. Kita hadapi kelas B di area E10, lanjut Horikita kembali. Ya, seberapapun kuatnya posisi bertahan kita, itu tidak akan berarti apa-apa dalam pertempuran 3 arah. Begitu keunggulan itu lenyap saat semua pihak berkumpul, memilih satu lawan menjadi satu-satunya langkah rasional. Dan di antara mereka, kelas B menawarkan peluang paling jelas. Di mana ransel-ransel siswa kelas 3A segera diangkat dengan tergesa-gesa. Seluruh kelas berputar serempak dan langsung menuju area E10. Dan pada pembaruan GPS berikutnya, kelas B dipastikan telah memasuki area E11. Dan hampir bersamaan, kelas-kelas sekutu bergerak menuju G9. Di mana kelas A menekan dengan menuju ke area E10. Namun di 2 pembaharuan berikutnya, sekitar 10 menit kemudian, situasinya kembali berubah. Pergerakan awal mereka telah terdeteksi. Menyadari niat kelas A untuk memaksa terjadinya bentrokan penentu, kelas B menghentikan laju mereka dan mulai mundur. Berbalik arah kembali ke area E12. Sementara itu, kelas C dan kelas D membatalkan dorongan ke utara dan justru berbelok ke arah barat. Sial, mereka menyadari kalau kita mencoba mencari penyelesaian cepat dan memilih mundur, ucap Horikita kembali. Namun, itu sudah bisa diduga. Kita akan terus menekan kelas B agar mau bertarung, lanjut Horikita. Ya, meski demikian, kegelisahan masih melekat di dalam pikirannya. Sebuah rasa tidak nyaman yang sulit diusir. Jika siswa itu memang bersiap untuk dieliminasi, semata-mata demi mengajukan kerjasama, dan untuk mendorong kelas B bergabung ke dalam upaya menjatuhkan kelas A, maka rangkaian pergerakan ini hanya bisa berarti satu hal. Medan pertempuran ini sedang dibentuk oleh Ayano Koji, pikir Horikita. Di mana rencananya adalah bertahan di tempat, menunggu dengan sabar, dan mengamati hingga saat-saat terakhir. Namun berawal dari satu penyusupan kecil oleh seorang siswa kemarin, alur pertandingan kini telah dimanipulasi selangkah demi selangkah. Inilah kelemahan kelas A, Horikita-san, ucap Kushida dengan lembut. Kita selalu tahu ini beresiko, bahwa ketika tujuannya adalah menjatuhkan yang teratas, kepentingan semua pihak bisa menyatu melawan kita, lanjut Kushida kembali. Ya, kau benar, jawab Horikita sambil menghela nafas secara perlahan. Dan justru karena itulah, inilah titik penentunya. Dan mulai sekarang, disinilah kita akan menunjukkan kekuatan kita, ucap Horikita. Ya, dengan keyakinan bahwa keputusan ini adalah keputusan yang masih membawa mereka menuju kemenangan, Horikita pun terus melangkah maju. Nah, jadi itulah isi kelanjutan dari volume ketiga pada tahun ketiganya Classroom of the Elite. Dimana jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar, "Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya." Dan akhir kata, itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini. Dimana jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime yang lainnya. Jani.